Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 Matin yang Ustadzah Fajrin cintai dan banggakan, di video kali ini kita akan belajar contoh-contoh soal pendidikan agama Islam sesuai kisi-kisi. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian langsung saja kita menuju soal yang pertama. Sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW patut kita contoh dan teladani. Salah satu manfaat dari sikap tersebut adalah A. Dipercaya oleh orang lain, B. Dijauhi teman, C. Mendapat dosa. Kira-kira manfaatnya apa anak-anak kalau kita mempunyai sifat yang jujur? Ya, manfaatnya adalah kita dipercaya oleh orang lain. Soal nomor 2. Kiswah disuruh ibu membeli gula. Ibu memberi Kiswah uang Rp10.000. Harga gula Rp7.000, sehingga Kiswah mendapat kembalian uang Rp3.000. Sikap jujur yang harus dilakukan Kiswah adalah A. Menyimpan uang tersebut tanpa sepengetahuan orang tua, B. Mengembalikannya kepada ibu, C. Membelikan jajan. Jawabannya apa anak-anak? Kalau kita dikasih uang kemudian ada kembaliannya, maka kita harus mengembalikannya kepada ibu. Soal nomor 3. Karena sifat kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sehingga ketika dewasa Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar A. Al-Khalid, B. Al-Amin, C. Ar-Rahman. Karena sifat kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Arti dari kata An-Nas adalah A. Tumbuhan, B. Manusia, C. Hewan. Jawabannya adalah manusia. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Min syarril waswasil ... Lanjutan lafadz surat di atas adalah A. Maliki, B. Khonnas, C. Annas. Nah, jawabannya apa anak-anak? Min syarril waswasil khonnas. Ya, jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 6. Lafadz ayat kelima surat An-Nas adalah Ilahin nas, Qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas. Jawabannya yang mana anak-anak? Pasti anak-anak sudah hafal. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ayat ketiga surat An-Nas menyebutkan bahwa sesembahan manusia adalah A. Allah Subhanahu wa ta'ala, B. Malaikat, C. Nabi. Jawabannya apa yang benar? Satu-satunya yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya soal nomor 8. Ini ada huruf Ain. Huruf Ain jika ditulis di awal menjadi yang mana ini anak-anak yang benar? Kalau ditulis yang awal, jawabannya yang benar adalah yang C. Kalau yang A itu ditulisnya di tengah-tengah. Kalau yang B salah ya. Soal nomor 10. Ya berharokat fathah, nun sukun, huruf dhad berharokat dhammah, ro berharokat dhammah, waw sukun,
nun berharokat fathah. Huruf-huruf tersebut jika disambung menjadi, bacanya apa anak-anak? A. Min doroni. B. Yang luruna. C. Minhunna. Jawaban yang benar yang mana? Ya, nah, karena itu diawali dengan ya berharokat fathah, maka yang benar jawabannya adalah yang B. Yang luruna, gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Pada huruf-huruf hijaiyah di samping yang berharokat dhammah adalah A. H, B. Fu, C. Ta. Jawabannya gampang sekali ya. Ini yang B. Fu. Soal berikutnya nomor 12. Kata innahu jika ditulis huruf hijaiyah bersambung menjadi A. Iyahu. B. Innahu. C. Iyaka. Jawaban yang benar adalah B. Innahu. Gitu. Berikutnya soal nomor 13. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya maha. A. Maha pencipta. B. Maha penyayang. C. Maha pengasih. Jawabannya adalah A. Maha pencipta. Lanjut ke soal nomor 14. Gambar di samping adalah salah satu ciptaan Allah yang berguna untuk A. Menyinari bumi. B. Menggelapkan langit. C. Menurunkan hujan. Nah, gambar di samping itu ada gambar matahari ya anak-anak. Berarti fungsi utama matahari adalah untuk menyinari bumi. Selanjutnya soal nomor 15. Ada beberapa gambar binatang. Ada kuda, ada sapi, ada kelinci, ada domba, ada ayam. Nah, cara merawat ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti pada gambar di samping adalah A. Menyiksanya. B. Memeliharanya dan memberi makan. C. Membiarkan. Jadi jawaban yang benar adalah dengan memeliharanya dan memberi makan. Soal nomor 16. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar titik-titik karena kejujurannya. Ketika bersikap dan berdagang, Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa, anak-anak? Gelarnya Al-Amin, gitu ya. Soal nomor 17. Pada saat ulangan, Thania mengerjakan sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak menyontek jawaban temannya. Perilaku yang dilakukan oleh Thania mencerminkan sikap yang jujur. Sikap apalagi anak-anak? Boleh menjawab percaya diri, gitu ya. Selanjutnya soal nomor 18. Orang yang bicaranya tidak jujur disebut pembohong, pendusta, kadzib, gitu ya. Nomor 19. Nama surah yang mempunyai arti manusia adalah surah An-Nas. Gitu, gampang sekali. Nomor 20. Salah satu manfaat dari sikap jujur seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita dipercaya oleh orang lain. Juga kita punya banyak teman, gitu ya anak-anak ya. Sifat jujur tentunya banyak manfaatnya. Selanjutnya soal nomor 21. Alladzi ... fi sudurin nas. Lanjutan ayat di atas adalah yuwaswisu fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Selanjutnya soal nomor 22. Min syarril waswasil khannas adalah lafaz surah An-Nas ayat ke berapa anak-anak? Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ini dia, min syarril waswasil khannas adalah ayat yang keempat gitu ya. Lanjut ke soal nomor 23. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjutan ayat di atas adalah nas, cuma ditulis nas gitu aja ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Kandungan dari ayat ke-1 surah An-Nas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar senantiasa berlindung kepadanya dari gangguan dan kejahatan jin ataupun manusia. Selanjutnya soal nomor 25. Kata labana jika ditulis huruf hijaiyah bersambung menjadi, nah seperti ini ya anak-anak, huruf la disambung dengan ba dan juga langsung disambung dengan na, labana, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya, yakni soal nomor 26. Alimu, lafadz di samping berbunyi alimu, seperti ini tulisannya. Berikutnya soal nomor 27 anak-anak. Soal nomor 27, bentuk tunggal dari kata makalah apabila ditulis huruf hijaiyah menjadi, nah ini karena bentuk tunggal anak-anak, jadi tidak disambung ya. Kita menjawabnya nulisnya terpisah, makalah, seperti itu. Berikutnya soal nomor 28. Maha pencipta adalah arti dari Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq. Soal nomor 29. Hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti hutan dan sungai harus kita lestarikan, harus kita jaga kebersihannya, harus kita rawat, seperti itu. Kemudian soal nomor 30. Semua makhluk di alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 31. Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat dapat dipercaya sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi mendapat gelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW selalu berkata sebenarnya kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangan Khadijah dengan baik. Beliau menjualkan dagangan Sayyidatina Khadijah dengan baik. Dari cuplikan kisah Nabi Muhammad SAW, sifat terpuji yang dapat kita contoh adalah, kira-kira apa nak? Sifat terpuji yang harus kita contoh dari cerita ini adalah kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian soal nomor 32, ini gampang sekali ya anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah hafal surat An-Nas, anak-anak pasti bisa melanjutkan ayat-ayat di bawah ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Gitu lanjutannya. Soal nomor 33. Sebutkan pesan dari surah An-Nas. Pesan-pesannya apa saja? Coba anak-anak cari di buku paketnya. Ada nih di buku paket pesan dari surah An-Nas, gitu ya. Selanjutnya soal nomor 34. Fatihah. Huruf-huruf hijaiyah di atas apabila disambung menjadi, nah, coba anak-anak perhatikan ya. Fatihah kalau ditulis disambung, maka huruf fa, ta, sama ha disambung seperti ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu berikan 3 contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah, contohnya adalah,
Ya, buktinya Allah Maha Pencipta anak-anak, adanya langit dan bumi. Allah juga menciptakan manusia, dan Allah juga menciptakan hewan dan tumbuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi contoh-contoh soal PTS mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semangat belajar anak-anakku. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.